everyone, introduce my name is Sana Sophia, majoring in Management, Faculty of Economics, class M2. Here I will read the text. Management. Management is essential for an organization's life and is necessary to run all types of management. Good management is backbone of successful organization. Meaning life means getting things done to assist life objective and managing organization means getting the things with and track other people to achieve its objective. With that, management is our schemes will continue to be a subject of debate. However, most management thinkers agree that some from first academic management background helps in managing successful, particularly all university grade. Hence, the reason to including business degree programs in all academic Asian. Management is a set of principles relations to the vision of planning, organizing, directing, and controlling, and the appreciation of these principles in enhancing practical, financial, human, and information because efficiently and effectively to achieve organization goals. Vision of management. Many management thinkers have defined management in their own words. For example, one will the Petership define management as a state of initiative of the efficient and effective appreciation of resource in the first life of one or more. Medicines, Mosley, and Peastry define management as working with human, financial, and physical records to achieve organization objective by performing the planning, organization, leading, and controlling function. Cardinal division of management. Management is a problem-solving process of actively efficient organization. Objective drive. The efficient use of this record in a change environment. According to F.A. Taylor, management is an art of knowing what to do and to do and see that is done in the best then keeps away. According to Cons, management is an art of getting down track and with the people is formal organized groups in its and are of creating and informing it's with people and perform and individuals and can couples toward an attainment from group goals. A leader has time, inference, quality, and time, which aids him playing a crane role and building commanding influence. Management is something or another that requires for of living and is essential forever. Human effort ought to be undertaken to achieve desired objective. The vision, the intention of management are ours to play forever with minutes or lever of our business. For example, let us look at the managerial role of simple, wholesale, and how she uses the managerial that degrees in company influence which other leader is integral part of management and plays a vital role in manager appreciation, while management is a integral component of theoretical as well as social process. The practice of management to end all of organization forever the study of management in a systematic and
body of knowledge is only a fraction or it. Managing the home, first she appreciates her whole soul and its needs. She forecasts the needs of the organization for a period of a week or a month or longer. She takes stock of her record and any subscribe to this. She plans and organizes her records to obtain the maximum benefit out of these records. She monitor and control household budget and expenditure and other objectives in a regular household. The divides the work among the member and fortunate. Their expertise encourages and motivates them to do their best is completing their activities. She is always inspired of improvement, mission goals to sport, and means to essential this goal. Thus, ingredients, the natural or the best the application of some worker management tools or perfect. Busy when the mechanism somewhere uses working report of session documental appreciation. The efficient framework goal is really SBC record the organization report of 100 records equal the natural to assume the association, the modern management, near planning, organizing, directing, and controlling play of significant role in the conversation of the management. Really the early Association of India here witness of organization living management is a system is not only a social element for organization society but also integral part of life. We will talk about managing all life managing. Our managing life is not much different from managing an organization, and this of management has been with as temporary Peter F. Drucker. Not management sectors as emphasized as importance of management to social living is for laymen nearly 25 years ago that effective management was becoming the main records of developed needs records of developing nation. A management job is highly official to the society and to organization. The more is the organization, the more correctly is to the manager role in it. Good management makes things happen. The importance of management in any organization with appreciated by Professor Leonard R. Salius in this area to the group of management development specialists of follows. We must find ways of coming sustainable and thus for trying manager is particular and the real leadership problems of institution. The getting can be broken is the three surprise position based upon the seven position public on the word prestige with generally essential and potential of the seven. Agreed to intention of the seven position, the P standard of planning of organization is the first step. The fourth different call for organization, A for reporting, and B for budgeting. But planning, organization, staffing, grading, and
as budget efficient of management. 1. Planning. Planning a and treatment organization design. It is organizational and systematic way of making results today they will evolve the portray of company. It is of organized besides a wall of complete spike involves pitching of the budget as well as attempting to control the event in of the ability towards the efforts to comment occasion the long run in the features. Planning is the occasional process of making present and for the train. The retrain position is comes with leadership, composition, motivation, and supervision so that employees perform their activity in the most manner possible in order to achieve these right goals. The leadership element yielding intelligence and building the subscribe about producer and methods. The company must be open board. So the information can be let's not to scribe and the feedback. Respect for them, motivation is important. So excellent performance with let's different from surprise. Pressing subnet while to like progress. Report will resort surprise that the resort or party not out and controlling. The fashion of control consists the dots if it are undertaken to interest that event do not deform the phrase claims to adjective consists of establishing standard for information. That's all from my reading. More or less, I'm sure. Apa itu manajemen? Manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan orang lain atau melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Apakah manajemen adalah seni atau ilmu? Akan terus menjadi perdebatan. Namun sebagian besar pemikir manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademis formal membantu dalam mengelola dengan sukses. Praktis, semua CO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk memasukkan program gelar bisnis di semua institusi akademik. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan penerapan prinsip-prinsip ini kan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai organisasi. Definisi manajemen. Banyak pemikir manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Misalnya, Van Vleet dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengajar satu atau lebih tujuan. Michel, Moschel, dan Petrie mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan,
dan baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan perorganisasian, memimpin, serta mengendalikan. Definisi manajemen menurut Kriegner, manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang langka secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut F.W. Thaler, yaitu manajemen adalah seni yang mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Harlow Kohns, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dengan orang-orang dalam kelompok antarorganisir. Secara formal, ini adalah seni untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dan dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Seorang pemimpin memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu dan membantunya dalam memainkan peran yang mengarahkan dan menggunakan pengaruh, memerintahkan yang memainkan peran penting dalam operasi manajemen manajerial. Sedangkan manajemen merupakan komponen integral dengan peradaban manusia, namun studi tentang dengan cara yang sistematis dengan ilmiah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda dengan baru munculnya belakangan ini. Manajemen dalam beberapa bentuk atau lainnya merupakan bagian integrasi dan kehidupan dan sangat penting dimanapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahan dasar manajemen selalu berperan. Apakah kita mengelola hidup kita dengan bisnis kita? Sebagai contoh, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengelola rumah. Yang pertama, dia memperkirakan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu atau sebulan atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendala apapun pada sumber daya ini. Dia mencapaikan atau merencanakan dari mengatur sumber daya tersebut untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya tersebut. Dia memantau dan mengontrol anggaran dan pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dalam rumah tangga besar, dia membagi pekerjaan di antara anggota lain dan mengorganisasi kegiatan mereka dengan mendorong dan menyelesaikan kegiatan mereka. Dia juga selalu mencari perbaikan tujuan tersebut. Unsur-unsur tersebut pada umumnya merupakan fungsi dasar dan manajemen. Manajemen didefinisikan secara detail dalam kategori berikut: manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kegiatan, manajemen sebagai disiplin, manajemen sebagai grup, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, dan terakhir manajemen berikut: manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kegiatan, manajemen sebagai disiplin, manajemen sebagai grup, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, dan terakhir manajemen sebagai profesi. Konsep manajemen. Selamat manusia itu tersendiri, konsep keluarga itu sendiri mengharuskan kehidupan diatur dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa untuk maksimalkan mungkin kegiatan sumber daya tersebut
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas, merencanakan kemana akan pergi memancing, dari berburu dan dengan siapa, merorganisir berburu dan memancing di mana, pemimpin memberi arahan, manajemen dan organisasi. Sebuah studi dari beberapa orang di seluruh dunia menunjukkan contoh dan baik dalam struktur organisasi dan evolusi. Organisasi selama bertahun-tahun, pasar terbuka dengan di desa, di sebuah suku dan departemen, store besar di kota modern, melayani kehidupan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang lain yang dibutuhkan orang. Sementara organisasi dan kesukuan bersifat sederhana, organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi teknologi, namun bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi terusaknya sudah banyak sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Bahkan catatan sejarah merupakan penerapan beberapa teknik manajemen saat ini yang terjadi 5000 SM sebelum Masehi, ketika bangsa Sumeria kuno menggunakan catatan tertulis dengan membantu operasi pemerintah. Piramida Mesir dibangun pada 3000 sebelum Masehi, membutuhkan upaya terorganisir. Lebih dari 1000 SM membutuhkannya upaya terorganisir. Bekerja wajar jika fungsi manajemen modern yaitu memanfaatkan peran penting dalam pembangunan. Manajemen ini demikian pada peradaban awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Dia menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Manajemen sebagai suatu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dalam masyarakat yang terorganisasi, terjadi juga merupakan bagian integral dan kehidupan yang kita berbicara tentang mengelola hidup kita, mengelola kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengelola organisasi. Dari seni manajemen ini yang telah bersama kita sejak dahulu kala, sama dengan seperti kehidupan yang dikelola dengan baik, jauh lebih terorganisasi, berorientasi membuat perbedaan interaksi, keberhasilan dan kegagalan organisasi tersebut. Mungkin pentingnya manajemen oleh pendiam Presiden Amerika Serikat, yaitu John Kennedy, ketika dia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat kita sangat penting dalam kemajuan manusia. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan besar zaman kita untuk meningkatkan manajemen standar hidup semua orang melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara efektif. Demikian pula Peter F. Drucker, otoritas manajemen terkenal, telah menekankan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia menyatakan hampir 25 tahun yang lalu bahwa manajemen yang efektif menjadi sumber daya utama negara-negara yang maju, dan itu adalah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk segera untuk negara-negara berkembang. Pekerjaan sekarang, manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Sementara kompleks organisasi, semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat sesuatu yang terjadi. Pentingnya manajemen dalam membuat sesuatu terjadi. Organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard R.
Sayles dan pidatonya kepada sekelompok spesialis perkembangan manajemen sebagai berikut. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat segera keseluruhan dan mereka yang melatih para manajer khususnya bahwa masalah kepemimpinan yang sebenarnya dari lembaga kita menyelesaikan sesuatu, implementasi, mengembangkan konsensus, membuat keputusan yang tepat dengan tingkat waktu yang tepat dengan orang yang tepat adalah dimana belajar untuk memberikan banyak penghargaan kepada manajer, dan saya harap kita dapat bergerak menuju pengakuan satu tugas paling penting dalam masyarakat kita. Karena itu mereka layak mendapatkan status kita, karena itu mereka layak mendapatkan status profesional yang kami berikan pada bidang pengetahuan yang lebih tradisional. Pada dasarnya ada 5 fungsi utama manajemen, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga kepegawaian, yang keempat penyutradaraan, dan yang kelima atau yang terakhir mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dan koordinasi pelaporan dan penganggaran. Dari karenanya fungsi pengendalian dapat dipasrahkan menjadi 3 fungsi yang terpisah, yaitu berdasarkan ketujuh fungsi tersebut Luther Gulick menciptakan kata post-truth yang secara umum merupakan inisial dari ketujuh fungsi. Berarti stepping, D berarti directing, COD berarti coordination, R berarti pelaporan, dan yang terakhir yaitu B untuk penganggaran. Tetapi perencanaan, perorganisasian dan pegawaian, pengarahan dan pengendalian adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas. Yang pertama perencanaan perorientasi yang masa depannya akan menentukan arah organisasi. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan, yang harus perusahaan ini adalah semacam tinjauan ke masa depan yang terorganisir, serta tinjauan yang belakang yang korektif. Ini melibatkan memprediksikan masa depan serta mencoba untuk mengontrol. Peristiwa ini melibatkan kemampuan untuk meramalkan efek dan tindakan saat ini dalam jangka panjang di masa depan. Perencanaan adalah proses berkelanjutan membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dengan pengakuan terbaik tentang masa depan mereka. Melaksanakan keputusan ini dan mengukur hasil keputusan terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Program perencanaan yang efektif menggabungkan efek dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah kekurangan sumber daya baik modal maupun material. Tren kemajuan teknologi yang dinamis, peningkatan peraturan pemerintah mengenai kepentingan masyarakat, lingkungan, politik internasional yang tidak stabil dan lain sebagainya. Faktor internal yang mempengaruhi perencanaan adalah pejuang, pertumbuhan yang terbatas kepada kejenuhan yang membutuhkan diversifikasi, perubahan pola dan tenaga kerja. Struktur organisasi yang lebih kompleks
Perorganisasian. Perorganisasian memerlukan struktur, wewenang formal, dan arah serta aliran wewenang yang melaluinya pembagian kerja ditetapkan, diatur, dan terorganisasi sedemikian rupa sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain secara terpadu dan koheren untuk mencapai tujuan yang menentukannya. Menurut Henry Fayol, untuk mengatur bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna atau fungsinya, yaitu bahan baku, peralatan, modal, dan personel. Dengan demikian, fungsi perorganisasian yang melibatkan suatu penentuan kegiatan perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan perusahaan, menugaskan kegiatan ini kepada personel yang tepat, dan mendelegasikan isi wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini secara terorganisasi dan kohesif. Oleh karena itu, fungsi perorganisasian yang terkait dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang terus dan yang harus dilakukan, pengelompokannya bila diperlukan, menugaskan tugas-tugas ini kepada personel sambil mendefinisikan wewenang dan langsung jawab mereka, mendelegasikan wewenang kepada karyawan tersebut, membangun hubungan antara wewenang dan tanggung jawab, mengkoordinasi kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu kepegawaian, staffing, yaitu fungsi pekerjaan dan mempertahankan suatu tenaga kerja yang sesuai dengan perusahaan, baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Ini melibatkan proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan karyawan, dan mempertahankan tenaga kerja ini dengan intensif dan motivasi yang tepat. Tahankan tenaga kerja ini dengan intensif dan motivasi yang tepat, karena unsur manusia merupakan faktor yang paling vital dalam proses manajemen. Maka penting untuk merekrut personal yang tepat. Menurut Coates, fungsi manajerial kepegawaian melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui pemilihan, penilaian, dan pengembangan personel yang tepat dan efektif untuk menuliskan peran yang dirancangkan dalam struktur. Fungsi ini bahkan lebih penting lagi karena orang berbeda dalam kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kondisi fisik, usia, dan sikap mereka. Dan ini memperumitkan selain kompetensi teknis dan rasional operasional, struktur sosiologis dan fisiologis tenaga kerja. Dan yang keempat, penyutradaraan, fungsi pengarahan terkait dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan, agar para pegawai melakukan kegiatannya dengan cara se-efisien mungkin untuk mencapai persetujuan atau tujuan yang diinginkan. Unsur kepemimpinan melibatkan pengeluaran instruksi dan membimbing bahwa tentang prosedur dan metode. Komunikasi harus terbuka sehingga informasi dapat disampaikan kepada bawahan, dan umpan balik yang diterima dan mereka. Motivasi sangat penting karena orang yang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan arahan yang kurang dari atasan. Mengawasi akan menghasilkan laporan kemajuan yang berkelanjutan serta meyakinkan aturan bahwa arahan yang sedang dilakukan dengan benar.
Dan yang terakhir yaitu mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian tersebut menyimpang dari rencana yang telah disusun. Sebelumnya, kegiatannya terdiri dari menetapkan standar kinerja kerja, mengukur kinerja dengan membandingkan dengan standar yang ditetapkan ini, dengan mengambil tindakan korektif jika bila diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Menurut Cons Donald, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan mendapatkan sesuatu yang tercapai. Fungsi pengendalian meliputi sebuah yang pertama penetap kinerja standar, dan yang kedua yaitu pengukuran kinerja yang sebenarnya, dan yang ketiga mengukur kinerja diberikan dengan standar yang telah ditentukan dan mengetahui dari penyimpangan, dan yang keempat yaitu mengendalikan tindakan korektif. Kelima, fungsi manajemen ini saling terkait erat, namun fungsi yang sangat tidak dapat dibedakan, hampir tidak dapat dikenali di tempat kerja. Namun untuk menempatkan setiap fungsi secara terpisah ke dalamnya, fokus dan menanganinya